sudah kita bersama penjelasan mengenai masalah akikah dengan dasar-dasar hadisnya dan dengan cara-cara mengolah makanannya. Di dalam Islam ada 3 bentuk persembahan. Bentuk sajian makanan yang berupa sembelihan daripada binatang ternak. Yang pertama adalah kurban. Bulan lalu kita sudah belajar mengenai kurban, dijelaskan dengan jelas oleh Ustaz Rahman. Kemudian yang kedua adalah al-haji, yaitu sembelihan ternak pada saat jamaah haji berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga tadi sudah kita dengar, yaitu tentang akikah. Ketiganya ini ada persamaannya, tapi ada sedikit juga perbedaannya. Persamaannya sama-sama binatang ternak, nggak boleh ayam, nggak boleh selain daripada unta, sapi, kerbau, dan kambing. Selain daripada itu nggak boleh. Kemudian juga bersamaannya pula sama-sama merupakan suatu dan bersyukur kata Imam Hanafi dan bersyukur, yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah SWT karena diberikan suatu anugerah yang sangat besar. Kurban ini juga anugerah dari Allah. Tidak hanya anugerahnya berupa pahala, kullu syaratin hasanah, setiap bulu dari bulu adalah kebajikan atau pahala. Tetapi juga pengorbanan ini juga merupakan suatu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesamaan yang lain adalah sama-sama diberikan kepada masyarakat, terutama kepada jemaah, sama diberikan. Bahkan di dalam ini dijelaskan kurban ataupun haji itu, al-haji itu diberikan kepada 3 kelompok. Pertama dicicipi oleh yang berkurban, orang yang menyerahkan binatang ternaknya itu. Kemudian sepertiga lagi sebagai ada masakin, satu lagi adalah kepada aqarib, kepada keluarga dekat daripada orang itu. Kemudian juga ada perbedaan daripada 3 ini. Kalau kurban hampir sama dengan waktunya adalah sekitar itu langkah sekitar Dzulhijjah. Kalau kurban itu tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 sampai habis hari tasrik. Tapi kalau salah haji, yaitu binatang ternak yang dipotong pada saat berangkat ibadah haji itu hanya tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah, sampai tanggal 13. Kenapa? Karena di haji itu ada istilahnya nafar awal, ada istilahnya nafar tsani. Ya, kebanyakan ambil nafar awal, ya, karena berebut untuk bisa mengejar ke Masjidil Haram, ya, untuk melaksanakan ibadah yang terakhir sebelum dia bercukur. Sedangkan untuk akikah adalah setiap kelahiran anak. Setiap kelahiran anak, ya, jadi waktunya nggak bulan Dzulhijjah, nggak bulan apa, tapi setiap kelahiran anak, ya, disunahkan untuk kalau kurban hanya diberikan dalam bentuk mentah, kalau akikah diberikan dalam bentuk sudah matang. Beda sih ya. Kalau kurban dan al-haji, binatang ternak yang dibawa oleh jamaah haji itu, ya, ada yang sifatnya hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Apa
Apa hukumnya yang wajib? Yaitu manakala kurban yang dibawa itu, binatang ternak yang dibawa yang tadi disembelih itu diniatkan untuk melaksanakan haji tamattu, maka hukum itu menjadi wajib. Atau dikurban dipotong binatang itu karena dia pergi haji dalam rangka melaksanakan haji qirah, ya, jadi haji dan umrah diniatkan sama-sama, ya, itu wajib dia, ya, bayar damnya itu kurban. Itu ya bedanya. Tapi ada yang sunnah kalau memang dia niatnya mau tamattu. Sebagaimana juga kita dianjurkan untuk kurban itu setiap tahun. Jadi bukan sekali seumur hidup, ya. Kayak haji itu seumur hidup, ya. Ya paman syahadahu fatatawun. Kalau dia lebih daripada 1 kali pergi haji fatatawun, maka hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau hal haji itu bisa juga setiap tahun dia itu berkurban, ya, untuk menyempurnakan hajinya, ya, bukan karena tamattu, bukan karena qirah, ya, tapi dia selalu setiap berangkat haji dia memotong hewan kurban, ya, waktunya tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12, ya. Tapi itu bukan kurban udhiyah, ya, bukan, karena niatnya bukan untuk kurban udhiyah. Sementara kalau apa tadi itu akikah itu hanya binatangnya hanya kambing. Para ulama sepakat kalau akikah itu yang dikorbankan kambing. Kalau dia laki-laki maka syatani, maka 2 ekor kambing. Tapi kalau dia jariyah atau kalau dia perempuan maka syatun wahidah, hanya kambing. Tapi bagaimana kalau seandainya dia orang kaya, dia akikahnya itu sapi, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh saja karena manfaatnya lebih besar, ya, lebih besar, tidak memberatkan. Nah, kalau kambing ya mungkin rata-rata semua orang bisa, ya. Tapi tidak semua orang juga yang punya anak itu bisa akikah, ya, karena keterbatasannya daripada ekonomi masing-masing orang, ya. Tapi disunahkan yaitu untuk, ya, dan bersyukur, untuk sedekah syukur karena telah dikaruniai seorang putra yang diharapkan kelahiran. Jamaah subuh yang berbahagia, kembali kepada masalah akikah. Akikah ini sunnah, jadi sama-sama sunnah semuanya, ya. Ya, kalau tadi al-haji tadi itu ada yang wajib, ada yang sunnah karena mengajar tamattu dan mengajar qirah. Akikah ini merupakan suatu peristiwa yang selalu terjadi pada setiap muslim karena tidak ada seorang muslim pun yang tidak menginginkan keturunan, ya, tidak menginginkan keturunan. Pasti dia akan mengharapkan adanya keturunan. Kalau dia mengharapkan keturunan, maka, ya, risikonya walaupun ini bukan wajib, dia harus bersyukur dengan memotong akikah. Tentang waktunya tadi sudah dijelaskan oleh, ya, oleh ceramah kita tadi, oleh baca kitab kita, ya. Sunnahnya yang pertama adalah seminggu. Kemudian kalau nggak bisa, ya, hari yang ke-14, nggak 21, ya. Kalau nggak bisa lagi, ya, setelah selesainya nifas, nggak bisa setelah nifas, ya paling tidak setelah tanding paling telat, ya. Rasulullah sendiri mengakikahkan dirinya sendiri itu adalah setelah nubuwah, ya, karena memang perintah ini perintah setelah ada Islam. Secara resmi Rasulullah itu, ya, sebagai seorang penganjur Islam adalah setelah nubuwah, setelah kelahiran juga dan kenabiannya. Maka itu. Tapi janganlah diartikan bahwasanya saudara-saudara kita yang belum pernah akikah karena ketidakmampuan ekonomi kemudian dituntut kita ini supaya harus akikah. Wah, nggak sah kamu kurban kalau kamu belum akikah dulu baru itu, ya. Apalagi kalau hukumnya hanya sunnah, ya. Hukumnya hanya sunnah, ya. Tidaklah masalah sunnah itu sampai menjadi rendah, ya, menjadi beban dari hutang yang berkelanjutan, ya. Pengertian hutang mutaharun itu bukan berarti kita yang hutang kalau nggak dibayar kita nggak bisa masuk surga, tapi menunjukkan bahwasanya kalau kamu sudah diberikan syukurlah kepada Allah. Bagaimana caranya syukur? Allah melakukan namanya.
Dan ini jamaah subuh yang berbahagia. Kepada masalah akikah, kita kembali kepada kewajiban daripada orang tua. Kewajiban kepada orang tua. Hakul waladi ala walidihi ayyuksina sumahu wa ayyu'atibahu wa ayyu'alimahul kitabah dan seterusnya. Kewajiban orang tua adalah beri nama yang baik. Kemudian setelah beri nama yang baik adalah mendidiknya, ayyu'atibahu, mendidiknya, kemudian ayyu'alimahul kitabah, belajar tulis-tulis, kemudian seterusnya itu. Asibah ayat wa ala yarzuqahu illa thayyiban wa ayyusha bidah mata adraka, dan meningkatkan bila sudah sampai jodohnya. Jadi orang tua itu kewajibannya sampai mengambil banyak dalam hadis ini yang dikatakan oleh hakim ini, kewajiban orang tua hanya sampai kepada mengambil. Kalau sudah dikabulkan, orang tua sudah tidak punya kewajiban kepada anak dalam hal materi. Tapi kalau dalam hal tanggung jawab moral ya terus orang tua anaknya salah walaupun sudah menikah tetap harus dinasihati. Ya. Kalau seandainya orang tuanya itu anaknya itu miskin, ya sepantasnya lah orang tua itu membantu membimbing supaya dia bisa berekonomi yang sehat yang baik. Ya, tapi kewajiban utama ya setelah orang tua itu menikah, kan orang tua itu kalau mau mengawinkan kan supaya serah terima begitu ya, serah terima amanat itu. Angkah juga wajib juga ya. Ahmad bin apa ya binti Fatimah di mahri kada nakdan wakil itu nikah pada 95 ya nakdan. Atau serah terima ya, serah terima apa? Serah terima amanah dari anak itu diamanahkan Allah kepada orang tua, kemudian diserahkan oleh orang tua itu kepada mantunya ya, untuk diasuh, dibimbing, dididik sebagaimana harapan pada orang tuanya. Jadi kalau ada suami yang menyia-nyiakan istrinya, saya kira dosa besar. Ya, makromal bisa ila karim, wa ma'ahadahunah ila karim. Makromal bisa ila karim. Tidaklah seorang itu dikatakan mulia kecuali dia bisa memuliakan istrinya. Wa ma'ahadahunah ila karim. Nah, tidaklah dia itu dikatakan suami yang hina, ya, yaitu suami yang menghinakan istrinya, ya. Dan sekalian, jadi inilah kewajiban dari orang tua yang harus diperhatikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam peristiwa akikah itu ada satu perintah, ya, dalam agama yaitu untuk mengadzankan telinga kanannya si bayi dan mengiqamahkan telinga kirinya. Adzan Rasulullah SAW ya, Udhun al-Husain bin Ali ya, bina wulida pada saat dilahirkan ya. Kemudian waqoma Udhun al-Yusra ya, dan diadakan diiqamahkan telinga yang sebelah kiri. Ada satu hikmah daripada ini adalah agama memperkenalkan dakwah kepada anak yang baru lahir yang masih merah itu tentang kalimat-kalimat tauhid diazankan supaya dia mengetahui pertama kali yang didengar dalam hidupnya itu adalah nama Allah. Nah, ini yang penting. Dakwah yang pertama yang diwajibkan pada para orang tua adalah memperkenalkan tauhid kepada anak. Dan pada saat itu ya setan itu mengelilingi itu menunggu ya ingin dakwah kepada si anak, tapi ya diusir oleh kalimat adzan dari orang yang dia pergi. Nah, setan kalau lahir ya ada anak lain ditungguin ya. Demikian kalau orang yang mau meninggal itu juga ditungguin sama setan, mau diajari supaya pada waktu sakaratul maut dia itu musyrik atau bagaimana ya. Makanya sering kita lihat orang yang meninggal itu tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan kiri ya, karena dia bingung saudaranya satu setan ya. Jadi makanya ajarkanlah yang nak inu ya, ajarkan dia tentang kalimat tauhid orang yang sedang sakaratul maut. Ini saja yang saya sampaikan karena waktu. Mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.